Perkenalkan, saya Bunaya Solihat dengan NPM 2410631030088 dari kelompok 5. Pada tugas kali ini, kami kelompok 5 melakukan analisis akuntansi manajemen pada perusahaan kimia farma. Adapun pembahasan dalam tugas ini tuh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu profil perusahaannya, yang kedua ada segment reporting, yang ketiga ada evaluasi investment center yang juga nantinya akan memperhitungkan ROI perusahaan, yang keempat itu ada analisis transfer pricing, dan yang terakhir itu kesimpulan serta rekomendasi strategis yang bisa diambil oleh perusahaan. Di sini saya akan membahas bagian bab 1 dan bab 2, yaitu mengenai profil perusahaan, segmen usaha yang dimiliki kimia farma, struktur organisasinya, responsibility centernya, serta rekonstruksi segmen, reporting, dan juga analisis tren perusahaan pada periode 2023 sampai 2025. Yang pertama langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan kimia farma. Jadi kimia farma ini merupakan perusahaan farmasi pertama yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1817 oleh pemerintahan Belanda saat itu, yang dikenal dengan nama NV Semicolon Handler Chem & Co. Lalu setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia tepatnya pada tahun 1948 dan kemudian berubah nama menjadi PT Kimia Farma Persero. Lalu kemudian di tahun 2001, Kimia Farma resmi menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka yang mulai memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, di tahun 2020, Kimia Farma juga resmi menjadi bagian dari holding BUMN Farmasi yang dipimpin oleh Bio Farma. Nah, dalam menjalankan usahanya, perusahaan Kimia Farma ini punya 4 segmen operasional utama yang juga dilaporkan dalam annual report-nya. Yang pertama itu ada segmen manufacture, distribution, retail, dan others. Selanjutnya ke struktur organisasi perusahaan Kimia Farma. Nah, jadi Kimia Farma ini struktur organisasinya yang pertama terdiri dari direktur utama yang juga dibantu beberapa direktorat seperti direktorat produksi and supply chain, direktorat komersial, direktorat keuangan, dan juga manajemen resiko serta direktorat sumber daya manusia atau SDM. Adapun dalam konsep responsibility sector-nya, Kimia Farma tuh memiliki cost center seperti di divisi manufaktur dan supply chain, terus revenue center-nya itu kayak di divisi marketing, distribusi, dan apotek. Adapun untuk profit center-nya itu ada pada segmen manufaktur, distribution, dan juga retail, serta investment center pada manajemen puncak perusahaan. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu bagian analisis segmen reporting. Nah, dalam analisis ini dilakukan rekonstruksi laporan segmen menggunakan pendekatan kontribusi format untuk mengetahui yang pertama contribution marginnya, yang kedua traceable fixed cost, yang ketiga segmen marginnya, dan yang keempat itu ada net operating income. Terus juga ada common fixed cost. Nah, pada tahun 2025 total penjualan perusahaan itu ada pada 9,22 triliun rupiah. Nah, segmen distribution ini menjadi penyumbang penjualan terbesar, yaitu sekitar 4,3 triliun, disusul dengan retail sebesar 3,36 triliun. Karena di laporan keuangan perusahaan sendiri tidak menyajikan detail terkait biaya variabel per segmen secara langsung, maka di sini kelompok kami mengestimasikan untuk biaya variabel itu menggunakan cost of goods sold atau COGS, di mana cost of goods sold-nya itu sebesar 6,15 triliun. Nah, cost of goods sold ini dipilih karena biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar berkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan juga aktivitas penjualan perusahaan, sehingga sifatnya itu mendekati biaya variabel. Nah, selanjutnya nanti biaya tersebut tuh bakal dialokasikan ke masing-masing segmen berdasarkan proporsi penjualan tiap segmen. Setelah dilakukan perhitungan dengan mengurangkan setiap segmen dengan estimasi biaya variabel yang tadi berdasarkan cost of goods sold yang sudah, total margin kontribusinya itu sebesar 3,6 triliun. Dengan segmen distribution memberikan contribution margin terbesar, yaitu sekitar 1,43 triliun. Kemudian diikuti dengan segmen retail sebesar 1,11 triliun. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kedua segmen tersebut memiliki kontribusi yang paling besar dalam menghasilkan laba operasional perusahaan sebelum biaya tetap. Nah, selanjutnya di sini ada traceable fixed cost yang diestimasi menggunakan depresiasi dan amortisasi per segmen yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Nah, kenapa pakai amortisasi dan depresiasi? Karena biaya ini tuh benar-benar berkaitan langsung dengan aset operasional masing-masing segmen seperti mesin produksi, kendaraan distribusi, dan bangunan apotek atau klinik. Nah, total traceable fixed cost-nya ini tahun 2025 sebesar 488 miliar. Nah, tadi setelah kontribusi margin yang dihitung, kemudian akan kita kurangi dengan traceable fixed cost
yang nantinya akan memperoleh segmen margin. Nah, segmen marginnya itu sebesar 2,57 triliun. Kemudian ada common fixed cost. Common fixed cost ini diestimasi menggunakan operating expense dikurangi dengan depresiasi dan juga amortisasi yang sudah diklasifikasikan sebagai traceable fixed cost. Biaya ini merupakan biaya bersama perusahaan seperti gaji direksi, biaya kantor pusat, audit, dan juga sistem informasi perusahaan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, common fixed cost di tahun 2025 itu sebesar 2,82 triliun. Nah, setelah dikurangi common fixed cost, perusahaan tuh masih mengalami rugi operasional atau net operating income-nya itu negatif sebesar 248 miliar pada tahun 2025. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada analisis tren. Analisis tren dari tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan bahwa total penjualan perusahaan mengalami penurunan dari 9,96 triliun pada 2023 jadi 9,22 triliun pada 2025. Namun untuk variabel cost, traceable fixed cost, dan common fixed cost juga terus menurun, yang menandakan bahwa perusahaan melakukan efisiensi. Kemudian untuk kontribusi marginnya di sini justru meningkat dari 2,90 triliun pada 2023 menjadi 3,6 triliun pada 2025. Selain itu, rugi operasional juga berhasil ditekan dari 1,59 triliun menjadi 248 miliar. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa Kimia Farma mulai mampu meningkatkan efisiensi biaya dan juga memperbaiki kinerja operasional perusahaannya. Baik, saya akan menjelaskan bab 3, ROI, evaluasi kinerja investment. Di sini ROI ini fungsinya untuk mengetahui laba yang bakal kita dapat dari investasi yang kita pilih. Misalnya kita kayak pilih segmen manufaktur, kita bakal tahu labanya bagus atau enggak, ROI-nya tinggi atau ROI-nya rendah. Kalau tinggi bagus, kalau rendah kurang bagus. Bisa dilihat di sini ada rumus yang udah saya catat. Terus kalian tinggal masukin datanya sesuai yang tadi kayak profit margin, asset turn method. Dari bab 2 itu udah ada datanya lengkap dan beberapa juga estimasi. Nah, kita langsung analisis saja dari hasilnya di sini. Sini kita ada segmen distribusi. Segmen distribusi ini ROI-nya paling tinggi dan itu menghasilkan laba yang paling tinggi di antara 3 segmen itu. Aset turn method-nya aja 2 kali perputaran per tahunnya. Terus yang kedua tuh ada segmen retail. ROI-nya 57% dan perputarannya juga 2 kali per tahun. Dan yang paling rendah itu segmen manufaktur, ROI-nya 2%. Dan di situ tuh yang paling rendah aset turnover-nya itu 0,71 kali putaran dalam per tahun. Jadi itu beda banget, nggak lebih dari 1 bahkan. Terus perbandingannya di sini. Kalau misalnya aset yang tingginya pasti dari retail sama distribusi. Karena mereka tuh benar-benar kayak maksimalkan dari gudang dan apotek. Terus di sini ada juga bagian manufaktur. Ini tuh karena beban tetapnya besar dan kapasitas yang produksi yang terbatas. Terus di sini untuk perbandingan rata-rata dari industri lain, kalau misalnya segmen bagian retail sama distribusi itu udah di atas rata-rata industri yang katanya 1,8 sama 1,2 kali perputaran per tahun. Sedangkan bagian segmen manufaktur itu kurang atau di bawah rata-rata. Mereka berharap kayak 10% ROI-nya tuh yang didapatkan. Baik, di sini ada bab 4 itu analisis transfer pricing. Apa sih transfer pricing itu? Transfer pricing itu biaya dari segmen satu ke segmen lainnya. Pasti ada biayanya dari satu segmen ke segmen lainnya atau dari entitas anak-anak dari segmen itu. Dan ini karena tidak ada biaya yang ada untuk transfer pricingnya, karena ini disebutkan internal, jadi kita hanya identifikasi kenapa bisa ada transfer pricing itu. Di sini kita lihat ada eksistensi transaksi pihak berrelasi, kayak si Kimia Farma itu ada bagian dari Bio Farma Group, mereka kayak transaksi jual beli bahan baku. Terus ada juga kebijakan harga transfer. Di sini si manajemennya memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa transaksi dengan pihak berrelasi dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran. Terus ada pengaruh terhadap laba segmen itu berubah juga, kayak eliminasi penjualan per segmen, margin kontribusi, sama di sini ada penggunaan metode harga penjualan kembali. Terus juga ada mitigasi resiko pajak, karena pasti setiap transfer pricing itu ada pajaknya. Terus metode yang digunakan itu ada metode harga pasar sebanding, yang di situ ada pihak ketiga untuk dikenakan untuk harga setiap transfer pricingnya. Terus itu ada metode hasil penjualan kembali, ini biasanya untuk segmen distribusi ke penjualan luar negeri atau internasional. Terus yang ketiga ada metode biaya plus, ini tuh untuk pesanan khusus atau produksi khusus. Terus dampak terhadap laba masing-masing segmen itu ada standarisasi margin segmen. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan menjaga stabilitas margin bruto. Terus ada distribusi keuntungan, ROI-nya, ada ketimpangan, kadang si manufaktur menutupi biaya dari operasional. Terus adanya efisiensi beban penjualan melalui pihak relasi mengurangi beban pemasaran langsung. Terus yang keempat ada optimasi pajak dan laba bersih, pengaturan harga transfer yang tepat memungkinkan perusahaan mengalokasikan laba ke segmen atau wilayah dengan beban pajak yang lebih efisien. Saya akan membahas tentang bab 5 yang mengenai kesimpulan dan rekomendasi strategi dari hasil analisis PT Kimia Farma. Berdasarkan hasil analisis segmen reporting investment, setback, dan transfer pricing PT Kimia Farma pada tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa setiap segmen usaha memiliki kontribusi yang berbeda terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk fokus mengembangkan distribusi dan retail, meningkatkan efisiensi manufaktur, dan mengendalikan common fixed cost, serta
optimalkan kebijaksanaan transfer pricing agar lebih transparansi dan sesuai prinsip arm's length. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi yang disampaikan. Kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Untuk kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.